Yang sering terjadi di masyarakat yaitu satu, disfungsi ginjal atau ginjal tidak berfungsi dengan semestinya, atau fungsi ginjal itu berkurangnya tuh jauh biasanya kalau sudah terlalu parah. Nah, yang kedua yaitu problem ginjal ada luka karena batu ginjal. Jadi batu itu tadinya ngendap, lepas, mentok-mentok, menimbulkan luka di ginjal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dilimpahkan berkahnya, dan untuk yang sedang sakit semoga segera disembuhkan atau diangkat penyakitnya oleh Yang Maha Kuasa. Maaf. Untuk bahasan kali ini kita akan membahas soal ginjal yang umum-umum aja ya, yang umum terjadi di masyarakat, yang dimana salah satunya adalah saya sendiri sebagai pasiennya dulu. Saya, mama saya, saudaranya istri saya, saudara jauh ya tapi manggilnya om juga, terus mertuanya dari teman saya, dan ya masih banyak lah kalau kita urut-urutin ya gitu. Dan telah saya kasih tips-tips ini gitu. Yang sering terjadi di masyarakat yaitu satu, disfungsi ginjal atau ginjal tidak berfungsi dengan semestinya, atau fungsi ginjal itu berkurangnya tuh jauh biasanya kalau sudah terlalu parah. Nah, ini kan jangan sampai terlalu parah gitu. Nah, nanti ada tips-tipsnya, dan kalau sudah terlalu jauh, terlalu parah kan harus cuci darah itu segala macam. Nanti kita jelasin ya. Yang kedua yaitu problem ginjal ada luka karena batu ginjal. Jadi batu itu tadinya ngendap, lepas, mentok-mentok, menimbulkan luka di ginjal. Ya intinya batu ginjal aja lah gitu. Nah gitu. Yang pertama, disfungsi ginjal. Disfungsi ginjal ini yang umum terjadi di masyarakat yaitu penurunan fungsi ginjal. Nah, yang saya rasakan dengan yang mama saya rasakan, lalu om dari istri saya rasakan, itu sama. Sakit di sekitar pinggang, tapi bukan dari panggul ya, di sekitar pinggang gitu. Kalau saya sebelah kiri, pinggang, badan lemes dan nggak konsentrasi, kayak limbung gitu, nggak konsentrasi. Setelah dicek ke rumah sakit, ternyata penurunan fungsi ginjal. Nah, ini biasanya kita mengendalikan apa yang dibilang oleh juru sembuh yaitu dokter, itu saja biasanya gitu. Ya itu benar, memang benar, tapi tidak ada salahnya kita menambah sesuatu yang lebih bagus. Yaitu begini, orang disfungsi ginjal itu ya kebanyakan ada lapisan di ginjal namanya jaringan epitel, atau seperti itu. Jaringan epitel ini fungsinya sebagai filterisasi atau filter ya, semacam itu ya. Nah, itu kurang berfungsi dengan baik, Nah, oleh karena itu jangan sampai shutdown, fungsinya makin turun. Kalau memang sudah turun sekali, ya udah, mau nggak mau cuci darah. Nah, di sini apa yang saya rasakan dan mama saya, om istri saya rasakan,
Itu sama seperti itu, lama-lama turun, lemas. Nah, itu tips saya atau tips yang mau saya bagikan yaitu minum air oksi. Mereknya bebas, di supermarket kan ada yang mereknya Super O2, mereknya apa, oksigen, mereknya apa, ada yang botolnya biru, ada yang botolnya bening, nggak apa-apa, di supermarket ada kok itu. Jadi kalau minum, air minumnya atau air putihnya diganti air oksi, itu untuk disfungsi ginjal. Diganti itu terus, apa, setiap minum ganti diganti dengan air oksi. Lalu sebisa mungkin hindari makanan yang memang oleh dokter diminta untuk apa, dihindari atau seharusnya dihindari gitu. Ada suara dari musola karena memang ini udah mau subuh ya gitu, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, apa makanan dan minuman yang harus dihindari ya dihindari gitu. Lalu tambahan dari saya, sebisa mungkin kurangi makanan yang memicu asam urat. Nah, soalnya kenapa begitu? Karena dia karakternya ini agak-agak berat gitu loh, asam urat itu. Iya, jadi kecuali itu juga yang terlalu asin, terlalu manis itu jangan, apalagi soda itu jangan. Ya ada, udah pasti tahu lah. Intinya kalau disfungsi ginjal, air minumnya diganti air oksi gitu. Nah, kalau yang sudah terlanjur parah, tentunya kan minumnya ini dibatasi oleh dokter, harus sekian gitu, nggak boleh lebih, karena kalau lebih malah jadi beban untuk ginjal itu sendiri. Iya, kalau lebih jadi beban untuk ginjal itu sendiri. Nah, itu tetap airnya diganti air oksi. Saran saya itu. Nah, yang sudah membaik. Yang paling parah yaitu mama saya dan omnya istri saya. Gitu. Itu udah sangat lemas. Dan waktu itu diharuskan, saudaranya istri saya itu diharuskan cuci darah. Tapi nggak jadi ya, karena itu kok rasanya membaik gitu, dengan banyak istirahat dan jaga makanan, serta ya nggak usah banyak pikiran gitu. Itu membaik dengan banyak istirahat dan minum air oksi, itu membaik gitu. Jadi ini tips untuk disfungsi ginjal yang belum terlalu parah, intinya belum sampai cuci darah. Tapi yang sudah cuci darah pun boleh pakai tips ini, dalam artian minumnya diganti air oksi, itu lebih bagus gitu. Jadi dia itu seperti menstimulan atau merangsang atau memberi kesegaran di jaringan epitel ginjal itu gitu. Kurang lebihnya seperti itulah gitu. Ini yang problem disfungsi ginjal atau penurunan fungsi ginjal. Nah, yang kedua karena batu ginjal ya, gangguan ginjal karena batu ginjal. Ini saya juga ngalamin sebelah kiri. Saya juga ngalamin. Singkatnya begini. Untuk herbalnya itu daun pecah beling. Pecah beling kalau yang biasanya untuk apa? Pagar ya, untuk pagar. Pecah beling atau keji beling gitu. Nah, untuk sekarang sih udah ada apa namanya, herbal jadinya ya, yang apa namanya, bentuk ya pil atau kapsul ya, itu nggak tahu produk mana, tapi yang jelas itu herbal jadi ya, namanya jamu keling apa ya, keling, KELING kalau nggak salah itu. Nah, dulu saya waktu dicek ada batu ginjal, saya dikasih obat lah, N lah namanya, biasa sebutkan aja lah, Neprolit gitu ya.
Saya minum elektrolit emang waktu itu selama mendingan, memang mendingan. Nah, tapi begitu saya minum rebusan daun pecah beling ya, pecah beling satu, maaf saya buang, daun pecah beling kira-kira segenggam direbus dengan air 3 gelas atau 4 gelas, rebus saja di panci, rebus, udah mendidih langsung matikan, tutup tunggu dingin, ya udah dingin ini diminum airnya saja gitu. Nah, segelas gitu. Semenjak itu saya jadi lebih cepat lah gitu, butiran-butiran pasir itu keluar. Jadi dulunya batu ginjal itu seperti dipangkas gitu, batunya tuh seperti dia abrasif seperti dikikis gitulah, dikikis gitu. Karena tadinya saya kalau buang air seni itu waktu itu kayak teh warnanya, ternyata itu wah berarti nih ada luka atau ada iritasi di dalam ginjal ya. Batu ginjal kan batu endapan ya, nah itu kan tajam gitu, mentok. Jadi air seni saya nyampur dengan darah gitu, seperti teh jadinya gitu waktu itu. Nah, setelah minum itu tadi air rebusan daun pecah beling lebih cepat lah, lebih plong lah. Lalu ya setelah dicek ya alhamdulillah udah sembuh gitu. Dan selama itu juga saya makan yang kental itu nggak dulu gitu, terlalu manis, terlalu asin, terus terlalu gurih. Yang jelas makanan yang memicu asam urat tuh jangan gitu. Oh iya, buah yang disarankan apel gitu, dikupas kulitnya ya gitu, jangan sampai nggak dikupas. Nah, kan banyak yang makan apel itu nggak dikupas kulitnya karena ya mungkin kebiasaan aja gitu. Jangan dikupas karena semprotan entah herbisida, pestisida atau insektisida itu menyerap di kulitnya gitu. Nah, apel ini dia ada kandungan semacam semacam asam yang bisa meluruhkan lah gitu, membuat lebih lunak lah gitu batu ginjal maupun batu empedu sebetulnya itu. Nah, itu tips saya seputar kesehatan ginjal. Jadi yang menderita disfungsi ginjal atau penurunan fungsi ginjal, segera air putihnya diganti dengan air oksi. Ya syukur-syukur membaik ya udah gitu. Yang kedua masalah batu ginjal ya gitu. Batu ginjal ya itu dengan daun pecah beling. Di ini aja, rebus saja, ya rebus doang gitu. Rebus saja, minum airnya gitu. Itu saran saya. Jadi seandainya tips ini Anda belum memerlukan tips ini, jadikan ini satu pengetahuan yang barangkali teman, sahabat, atau kerabat, saudara Anda ada yang mengalami, Anda kan bisa men-share ini gitu. Nggak ada salahnya sebagai penyambung lidah Anda share ya insya Allah ada kebaikan lah gitu, ada gunanya lah untuk orang, sekalipun ini hanya satu tips tapi kan ini ilmu juga gitu. Jangan lupa kalau memang berlanjut, sakitnya masih berlanjut ya berlanjut maupun tidak, sebaiknya dicek ke rumah sakit gitu. Kalau merasa udah sembuh, cek ke rumah sakit, berlanjut pun cek ke rumah sakit gitu. Tapi setidaknya tips ini memberikan kemungkinan kita untuk lebih cepat sembuhnya itu besar
gitu. Ya kalau saya waktu itu memang mama saya ya yang paling parah lah waktu itu, apa ya, bener-bener sampai udah lemes banget gitu. Ya alhamdulillah beliau sekarang sehat-sehat aja, sehat walafiat gitu. Tuh. Terima kasih, semoga berguna, semoga ada manfaatnya. Untuk yang berikutnya, soal kesehatan jantung ya, ini jantung ini kan nggak bisa lepas dengan pembuluh darah dan darah gitu, atau yang bahasa medisnya kardiovaskular ya gitu, yaitu pembuluh darah, darah dan jantung. Nah ini yang membuat organ lain ini menunjang sehat tidaknya organ lain, otomatis secara tidak langsung soal ya kelangsungan hidup kita gitu. Ya memang umur sih yang kuasa yang menakdirkan, tapi kan kita bertanggung jawab atas upaya menjaga kesehatannya. Yang menjaga kesehatannya seperti apa, yaitu yang besok kita bahas. Besok kita akan bahas gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.